Okay, class, if you look at the picture here, you'll see the letter A. Now watch closely while I draw it on the board. Sebelum kita lanjut, kita kembali dulu melihat dasar pemikiran awal mengenai diri hubungannya dengan play stage dan game stage. Dalam teori Herbert Mead, diri tidak terbentuk secara otomatis sejak lahir. Diri berkembang melalui interaksi sosial, terutama ketika individu belajar mengambil peran orang lain. Mead menjelaskan ini dalam dua tahap penting, play stage dan game stage. Kedua tahap ini menunjukkan bagaimana individu secara bertahap menginternalisasi struktur sosial yang semakin kompleks. Lalu apa itu tahap bermain peran atau play stage? Jadi play stage itu adalah tahap awal perkembangan diri. Biasanya terjadi pada masa kanak-kanak ketika individu mengambil satu peran pada satu waktu. Misal meniru peran orang-orang terdekat seperti orang tua, guru, atau tokoh tertentu. Cirinya bisa dilihat dalam peran sederhana dan terpisah-pisah. Juga belum memahami aturan sosial secara menyeluruh. Play stage juga fokus pada imajinasi dan peniruan. Contoh, seorang anak itu pura menjadi guru dan murid secara bergantian ketika atau bermain dokter-dokteran tanpa memahami sistem rumah sakit secara utuh. Pada tahap ini, anak mulai belajar melihat dunia dari sudut pandang orang lain, tetapi belum memahami hubungan antar peran. Lalu tahap permainan beraturan atau kan disebut game stage. Game stage itu adalah tahapan lanjut ketika anak atau individu memahami banyak peran sekaligus. Dia mengikuti aturan kolektif yang mengatur hubungan antar peran. Ciri dari game stage ini, dia mampu melihat dirinya sebagai bagian dari sistem sosial. Jadi sudah tahu gitu ya, usia tertentu anak sudah sampai di fase itu. Lalu mereka mulai memahami aturan umum dan harapan bersama. Disinilah mulai general others perlahan terinternalisasi. Sebagai contoh, dalam permainan sepak bola misal, seorang pemain memahami perannya sendiri. Anak-anak sudah tahu di mana posisinya dan seterusnya. Memahami peran pemain lain juga seperti itu. Lalu, mereka mampu mengikuti aturan permainan yang disepakati bersama. Disinilah individu tak hanya bermain, tetapi juga berkoordinasi secara sosial. Lalu hubungannya dengan generalized other. Jadi pada tahap game stage, individu itu mulai memahami sikap dan harapan masyarakat secara umum. Ini yang disebut generalized other. Melalui internalisasi tadi, individu sudah mengetahui apa yang dianggap benar dan salah. Dia sudah tahu mana batas secara sosial dan mampu bertindak secara normal yang berlaku dalam masyarakat. Nah, inilah game stage dan pembentukan diri berjalan secara bertahap. Jadi play stage melatih kemampuan mereka gitu lewat peran sederhana. Game stage membentuk kesadaran sosial yang lebih kompleks. Keduanya merupakan fondasi terbentuknya apa yang disebut self atau diri, me, struktur sosial yang terinternalisasi gitu, dan kemampuan hidup dalam masyarakat. Simpulan sementaranya melalui play stage dan game stage ini, Mead menunjukkan bahwa diri manusia itu dibentuk secara sosial, berkembang melalui interaksi, dan semakin menjadi kompleks seiring pemahaman terhadap aturan dan peran sosial. Nah, dari sini kita tahu bahwa menjadi manusia sosial itu adalah proses belajar yang tak ada akhirnya.